Oke, rekan-rekan, selamat siang, salam jumpa kembali. Saya akan sharing satu teknik yang akan saya gunakan fokus untuk trading mulai besok, Senin, dan selanjutnya. Saya akan mencoba teknik ini. Teknik ini didedikasikan oleh salah satu yang saya anggap master, nama di grup dulu di MT5 Forum. Itu grupnya trader-trader Instaforex, namanya Pak Password. Nama aslinya beliau sempat saya lupa, tapi nama di MT5 Forumnya Pak Password. Beliaulah yang menemukan teknik ini. Jadi menggunakan stochastic untuk sebagai arah tren, sebagai penentu take profit dan stop loss, dan juga sebagai penentu target kita dalam trading. Nah, saya mulai saja. Beliau mengajarkan untuk teknik ini kita gunakan sesuai dengan time frame yang kita pilih. Jadi, prinsip dari sistem ini adalah kita trading berdasarkan tren pada time frame yang besar. Misalnya, kita trading pada time frame 1 jam, maka kita mengacu pada tren yang dibentuk oleh time frame H4 ataupun H1, minimal H4. Kalau di H4 trennya naik, maka kita akan mencari peluang buy di tren H1 atau di time frame H1 atau di time frame di bawahnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, saya contohkan ini untuk pair Gold XAU USD. Nah, ini kalau di weekly berdasarkan stochastic ini trennya turun. Kenapa turun? Karena stochastiknya sudah berada di lembah di level 20 dari atau 25 dari stochastik. Kemudian kalau kita masuk ke time frame daily yang tadinya time frame daily yang tadinya trennya naik up tapi sekarang sudah turun ditandai dengan memotong atau stochastik mulai memotong meninggalkan level 75 menuju ke garis tengah ke middle stochastik. Artinya itu tren sedang perjalanan menuju turun. Dari sini kita sudah punya gambaran bahwa di daily dan weekly trennya turun. Kita turun lagi breakdownnya ke time frame H4. H4 turun. Bentuk candlenya, formasi candlenya jelas turun karena selalu membentuk lower low terus dan indikator stokastik berada pada level 25 paling rendah di lembah dari stokastik. Nah, sampai sini kita sudah punya gambaran turun, artinya kita akan mencari posisi untuk sell pada trading yang berikutnya. Kita bisa eksekusi di H1 dan di H1 seperti yang terlihat harga sudah di bawah di lembah dan sementara akan naik ke atas ke level 50, artinya H1 akan koreksi lagi. Nah, kita untuk trading besok tentu mengacu pada weekly yang trennya down, kemudian daily yang juga down, dan H4 juga down. Artinya kita akan mencari peluang sell pada time frame H1 atau time frame M15, 30 dan 15. Ini time frame H1 sudah di lembah. Kalau kita breakdown dia ke time frame M15, maka akan kelihatan ya seperti ini. Dia sudah naik, kemudian turun lagi. Dia mulai membentuk pola sideways. Kalau time frame besar sudah membentuk tren, maka tren kecil dia akan sideways, bolak-balik membentuk gelombang ini, sinusoida ini, dia membentuk gelombang ini, dan dalam beberapa kali membentuk gelombang, membentuk puncak wave, high wave dan low wave, puncak atas dan puncak bawah, dia akan menggerakkan TF yang di atasnya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan peluang untuk entry pada TF-TF atau time frame yang lebih kecil.
Sekali lagi, kita menyederhanakannya menjadi dari time frame daily. Kita lihat time frame daily trennya naik, kemudian sudah turun, ditandai dengan candlenya. Kemudian time frame H4 juga down, time frame H1 down di bawah. Nah, kita menunggu untuk nantinya time frame H1 dia sudah naik, stochastiknya naik di level 75, baru kita sell di situ. Karena trennya turun, jadi kita mencari posisi sell dari koreksi atau puncak-puncak tertinggi pada time frame yang lebih kecil. Intinya seperti itu. Kita tetap trading follow trend, memanfaatkan tren yang sedang berjalan, dan mencari posisi entry pada time frame yang kecil untuk memaksimalkan profit kita, mendapatkan peluang entry yang terbaik. Pada saat tren turun, kita mencari koreksi pada saat buy di time frame kecil untuk mengambil posisi sell dari situ. Baik, demikian rekan-rekan. Ini saya tandain. Kalau yang warna kuning ini adalah, ya kuning ini adalah daily, batas atas dan batas bawah daily. Nah ini resisten, support dan resisten untuk daily. Cukup sampai di sini saja sudah punya gambaran. Kemudian eh, yang warna hijau yang terdekat ini adalah time frame H4 dan H1 yang kemarinnya ini sudah bobol. Dia sementara masih di bawah, belum membentuk formasi yang jelas sehingga kita belum bisa memetakan atau menaruh posisi resistennya yang mana dan supportnya yang mana belum bisa. Jadi kita menunggu besok open market bagaimana posisi time frame candle pada time frame H1 lah yang akan menentukan kita untuk langkah apa yang akan kita ambil. Dia akan menjadi arah untuk entry berdasarkan pertimbangan atau mengacu pada high time frame atau time frame yang lebih besar di atasnya. Baik, demikian rekan-rekan. Itulah sekedar penjelasan awal dari teknik ini. Teknik stokastik ya mendekati ilmu pasti, tapi tidak ada yang pasti dalam trading karena semua hanyalah probabilitas. Teknik ini dikembangkan dan didedikasikan oleh Pak Password dan semoga beliau sehat selalu dengan ilmunya bermanfaat ini menjadi uh, peluang meraih rezeki bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu.